Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang informasi implementasi penilaian mandiri kualitas data rutin atau PKMDR tahun 2023. Nah ini ya, mengapa perlu data berkualitas? Nah, kita perlu data berkualitas itu pertama kita mulai dari pengumpulan data, kemudian validasi data, kemudian analisis, kemudian penyajian dan pengambilan keputusan. Jadi data yang berkualitas akan menunjang untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran, begitu ya. Jadi untuk mendapatkan kualitas data yang baik dan pengambilan keputusan yang sesuai tepat sasaran, maka diperlukan tools untuk menilai kualitas data. Selanjutnya pengembangan PKMDR awal. Nah, pengembangan penilaian mandiri kualitas data rutin ini dimulai dari Pusdatin Kemenkes, kemudian dibantu dikelola oleh FKM UI, dan dibantu oleh WHO. Nah, ini adalah konsep penilaian kualitas data pada PKMDR. PKMDR ini terbagi atas 3, fungsinya sebagai telaah laporan, verifikasi data, dan sistem penilaian MONEF. Untuk telaah laporan itu dibagi lagi menjadi 4, itu menelaah kelengkapan dan ketepatan waktu, kemudian akurasi, kemudian konsistensi internal, kemudian konsistensi eksternal. Kemudian untuk kelengkapan dan ketepatan waktu ini terbagi lagi kelengkapan unit, kelengkapan variabel yang akan untuk laporan, kemudian kelengkapan ketepatan waktu. Nah, sedangkan untuk verifikasi data ini adalah rasio akurasinya. Kemudian ada lakukan sistem penilaian MONEF. Nah, ini adalah skema PKMDR. PKMDR contohnya tadi ya, langkah pertama adalah telaah laporan rutin. Dibagi menjadi penilaian kelengkapan dan tepat waktu, apakah lengkap atau tidak. Kemudian untuk akurasi, apakah terakurasi apa tidak. Kemudian untuk konsistensi internal, apakah konsisten atau tidak. Kemudian untuk konsistensi eksternal, apakah konsisten atau tidak. Kemudian untuk yang ini semua dibagi menjadi kelompok baik atau semua baik, kemudian kelompok yang kurang atau salah satu ada yang kurang. Nah, nanti pemilihan secara acak, terpilih atau tidak terpilihnya nih ya. Kemudian masuk ke langkah 2 adalah verifikasi data dan penilaian sistem MONEF. Untuk verifikasi data terbagi menjadi 3, yaitu underreporting, akurat, atau overreporting. Yang bagusnya itu akurat ya teman-teman. Kemudian untuk penilaian sistem MONEF itu kondisi sistem MONEF-nya. Gimana monitoring dan evaluasinya, kemudian dilakukan rencana tindak lanjut. Apa rencana tindak lanjut jika verifikasi datanya underreporting atau jika verifikasi datanya overreporting, begitu ya. Kemudian implementasi PKMDR dan pengkinian indikator. Nah, itu untuk PKMDR pada tahun 2013, 2013, 2012, 2013, 2014 masih menggunakan versi Excel. Sedangkan mulai 2015, 2017 sudah menggunakan versi pandemi. Nah, kemudian untuk 2020, 2021 itu ada pandemi, kemudian 2022 itu ini sudah menggunakan versi web. Nah, alur PKMDR itu adalah di sini ya, aplikasi PKMDR. Untuk yang panahnya jelas, ini input penilaian, untuk yang putus-putus itu verifikasi. Nah, ini Kemenkes, di aplikasi PKMDR dimasukkan data dari provinsi, data dari kabupaten, dan data dari puskesmas. Nih ya. Kemudian Kemenkes memverifikasi data provinsi, sedangkan provinsi memverifikasi data kabupaten, dan kabupaten memverifikasi data puskesmas. Jadi ujung tombaknya ada di puskesmas, apakah data yang diinput oleh puskesmas itu adalah data yang akurat. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ruang lingkup indikator PKMDR saat ini ada program KIA, kesehatan ibu dan anak, kemudian kesehatan gizi, imunisasi, kemudian pengendalian tuberkulosis, kemudian pengendalian HIV/AIDS, kemudian pengendalian malaria, pengendalian diare, kemudian pengendalian indikator tambahan yang diperlukan. Nah, ini adalah data-data rutin yang kita rekap atau kita verifikasi setiap bulannya.
Nah, untuk parameter penilaiannya, yang pertama yaitu kelengkapan. Nah, kelengkapan fasilitas satu unit yang melapor. Definisinya adalah laporan dikirim oleh semua unit atau fasilitas yang seharusnya melapor. Penghitungannya adalah jumlah unit atau fasilitas baik provinsi, kabupaten, atau puskesmas yang melapor dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah unit atau fasilitas yang seharusnya melapor pada periode waktu yang sama dalam satuan persen. Rumusnya itu adalah jumlah unit yang melapor dibagi jumlah unit yang seharusnya melapor dikali 100%. Nah, ini contohnya ada berapa puskesmas untuk kalau di kabupaten kota ya. Misalnya ada 30 puskesmas. Jadi jumlah unit yang melapor tepat waktu ini ditetapkan lagi untuk pengiriman laporan itu tanggal berapa ke Dinas Kesehatan Kabupaten, misalnya tanggal 5. Nah, jumlah laporan yang masuk sampai dengan tanggal 5 dibagi dengan jumlah laporan yang seharusnya diterima dikali 100%. Jadi jika yang masuk yang sesuai tepat waktu sebelum tanggal 5 itu adalah 20 puskesmas dan yang yang jumlah puskesmas yang ada adalah 30, berarti 20 per 30 dikali 100 seperti itu ya teman-teman. Kemudian standar kualitas data. Nah, kualitas data dikatakan baik jika lebih dari 1 sama dengan 80% laporan tepat waktu. Nah, definisi tepat waktu mengacu pada standar yang sudah ada. Laporan bulanan dikirim paling lambat tanggal 5 oleh puskesmas, tanggal 10 oleh kabupaten, dan tanggal 15 oleh provinsi. Ini ya. Kemudian ini jumlah unit yang melapor tadi ya, teman-teman ya. Baru yang kedua adalah tepat waktu. Tepat waktu ini ada definisi laporan dikirim tepat waktu sesuai periode laporan atau bulanan. Penghitungannya jumlah laporan yang tepat waktu dibagi dengan jumlah bulanan dalam periode waktu yang sama dalam satuan persen. Rumusnya jumlah laporan yang tepat waktu dibagi jumlah bulan laporan, kemudian dikali 100%. Standar kualitas baik itu lebih dari 8% laporan tepat waktu. Kalau ini yang melapor aja ya. Ini yang seharusnya melapor. Kalau ini dikriterakan lagi yang tepat waktu. Yang ketiga itu ada parameternya akurasi. Dan definisinya adalah data yang dilaporkan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan nilai rata-rata setelah dikeluarkan nilai nol dan data yang hilang. Penghitungannya ada data pencilan yang melebihi lebih dari 2 minus 2 SD atau melebihi plus 3 SD. Standar deviasi ya. Kemudian rumusnya ini adalah standar deviasi sama dengan ya. Dalam kurung sigma xi dikurang x dalam kurung padat dibagi n kurang 1, di mana xi itu adalah nilai yang dilaporkan, x adalah nilai rata-rata semua nilai, n adalah jumlah data, dan SD adalah standar deviasi. Nah, standarnya itu untuk kualitas baik adalah 0% atau tidak ada data pencilan, sedangkan kualitas sedang itu ada data pencilan lebih dari 2 SD, sedangkan kualitas kurang ada data pencilan dari 3 SD. Yang keempat, parameternya adalah konsistensi antar tahun. Nah, definisinya yaitu angka cakupan tidak mengalami perubahan sangat tajam dari tahun ke tahun. Penghitungannya, angka cakupan tahun ini dibagi dengan rata-rata cakupan 3 tahun sebelumnya dalam satuan rasio. Nah, rumusnya adalah angka cakupan tahun ini dibagi rata-rata cakupan 3 tahun sebelumnya. Standarnya kualitas baik jika rasio berkisar 0,67 sampai dengan 1,33. Selisih rasio tidak melebihi lebih kurang 33% dari rata-rata 3 tahun sebelumnya. Nah, catatannya adalah yang pertama, ketidakkonsistenan data dapat terjadi jika program tidak berjalan dengan optimal sehingga cakupan tahun ini menurun tajam. Kemudian ketidakkonsistenan data dapat pula terjadi jika ada penambahan sangat mendasar pada sumber daya, tenaga, dan peralatan sehingga cakupan tahun ini sangat meningkat tajam. Kemudian untuk memastikan penyebab ketidakkonsistenan data harus dilakukan verifikasi data. Parameter yang kelima adalah konsistensi antar indikator. Definisinya adalah kesesuaian antara suatu indikator dengan indikator lainnya, misalnya membandingkan rasio jumlah kasus TBC ditemukan dan diobati dilaporkan dengan perkiraan jumlah semua kasus TBC atau insiden. Kemudian penghitungan adalah jumlah semua kasus TB ditemukan dan diobati yang dilaporkan dibagi dengan perkiraan jumlah semua kasus TB atau insiden.
Rumusnya adalah jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan diobati yang dilaporkan dibagi jumlah semua kasus TB. Standarnya, kualitas baik jika selisih rasio tidak lebih dari 33% dibanding rasio rata-rata di wilayah tersebut. Nah, contoh konsisten antar indikator berdasarkan jenis program. Contoh program TB, capaian indikatornya adalah capaian CNR kasus baru TB. Ya, konsistensi antar indikator adalah jumlah absolut pasien baru TB yang dievaluasi dan jumlah absolut pasien baru TB. Untuk kesehatan ibu, cakupan PN itu adalah jumlah absolut bumil yang mendapat pelayanan PN dan jumlah absolut bumil yang mendapat pelayanan K4. Itu dibanding ada cross-check silang ya. Contoh lagi untuk yang HIV, AIDS, atau jumlah pasien yang mendapatkan ARV. Di cross-check ya, silang yaitu dengan jumlah pasien absolut yang mendapatkan ARV dengan jumlah pasien HIV positif yang memenuhi syarat. Jadi ini bisa kita cross-check antar program untuk mendapatkan indikator yang akurat. Catatan pemilihan indikator untuk diperbandingkan merupakan hasil kesepakatan. Indikator tersebut dapat diganti sesuai kebutuhan masing-masing program. Parameter ke-6 adalah konsistensi eksternal. Definisinya adalah kesesuaian cakupan program dari laporan rutin dengan cakupan hasil survei. Penghitungannya yaitu cakupan program dari laporan rutin dibagi dengan cakupan hasil survei pada periode waktu yang sama dalam satuan rasio. Rumusnya ini ya, cakupan program dari laporan rutin pada waktu tertentu dibagi dengan cakupan program dari hasil survei pada periode waktu yang sama. Standarnya kualitas baik jika rasio berkisar 0,67 sampai dengan 1,33. Kemudian selisih rasio tidak melebihi lebih kurang 33% dari data survei. Catatannya, data survei harus menggunakan definisi operasional dan tahun yang sama dengan data program. Kemudian untuk memastikan penyebab ketidakkonsisten harus lakukan verifikasi data. Parameter yang ketujuh adalah verifikasi data. Dilakukan terhadap indikator yang sudah ditetapkan dengan cara memeriksa data langsung ke sumber data yang membuat laporan. Kemudian menghitung rasio akurasi persentase dengan membandingkan data secakupan program yang dihitung ulang dari sumber data yang masuk di tiap jenjang atau numerator dengan data yang dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi atau denominator dalam satuan persen. Rumusnya berarti data hasil cakupan program yang dihitung ulang dari sumber data yang masuk atau numerator dibagi dengan data yang dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi atau denominator kali 100%. Untuk parameter yang ke-8 adalah penilaian sistem MONEF. Pelaksanaan penilaian sistem MONEF dilakukan bersamaan dengan verifikasi data. Pemilihan unit puskesmas kabupaten kota provinsi sama dengan pemilihan verifikasi data. Indikator penilaian kualitas sistem pemantauan dan evaluasi dikembangkan berdasarkan pada 6 komponen observasi yang akan diukur, yaitu struktur, fungsi, dan kapasitas dalam pemantauan dan evaluasi, kemudian indikator pedoman pelaporan, kemudian pengumpulan data dan kesediaan formulir, kemudian pengolahan dan analisis data, kemudian kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan, kemudian pemanfaatan informasi. Nah, itu ya cukup sekian terkait dengan PKMDR, penilaian mandiri. Semoga nanti kualitas data yang ada di kita dari provinsi, kabupaten, dan puskesmas sebagai ujung tombak itu memiliki kualitas data yang baik dan akurat sehingga sehingga data tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Thank you.